warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajis. Di sini kita dari kelompok berapa ya? 5, kelompok 5. Kita dari kampus BSI Ciledug. Di sini saya berada di Museum Iptek yang berada di Taman Mini. Di sini kita mengambil tema optimalisasi media publikasi koleksi unggulan Museum Iptek Taman Mini Indonesia Indah guna meningkatkan literasi teknologi masyarakat. Ayo bersama saya. Di sini ada teman-teman saya nih. Nggak tahu dia ngapain nih. Ini ada Jidan, ini ada Rio, ini ada Raka, ini yang megang kamera Haris. Di sini ada beberapa koleksi unggulan. Nanti kita jelaskan, dokumentasikan salah satu apa-apa saja yang menarik di Museum Iptek ini. Ayo lanjut. Perkenalkan, nama saya Ajis. Di sini ada salah satu Microsoft yang ada di Museum Iptek yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Di sini saya akan jelaskan apa itu Microsoft. Microsoft adalah alat optik yang dirancang khusus untuk memperbesar bayangan benda-benda yang sangat kecil. Disebut juga mikroskopis agar dapat dilihat dengan jelas mata manusia. Di sini ada salah satunya mikroskop. Kita bisa lihat di sini ada beberapa benda-benda yang mereka bisa diperbesar oleh mikroskop ini. Ini bisa dilihat nih. Kemudian di sini juga ada beberapa benda-benda yang lain juga, seperti di sini ada penimbunan kapur CO3 yang di pipa air ladeng dapat dilihat melalui mikroskop contoh nomor 5. Sini ada salah satunya. Kemudian di sini ada beberapa, ya bisa kalian lihat ya. Kemudian di sini juga ada beberapa gambar-gambar yang bisa di mikroskop oleh ini. Kemudian di sini juga ada 3 mikroskop. Kita bisa dicoba di sini. Dan yang terakhir salah satunya adalah ini bagian dari Microsoft juga. Kita bisa lihat deskripsinya, alat untuk melihat dan memperbesar benda yang tidak dapat dilihat dengan baik oleh mata manusia. Bisa lihat di sini masih baru ya, masih terbungkus oleh kaca, terawat di museum ini. Ya, segitu saja dari saya. Kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Halo, saya Jidan. Saya di sini mau jelaskan. Di sini adalah HP pertama kali di dunia manusia. Pertama kali dibuat oleh manusia lah satu-satunya. Kalau zaman sekarang manusia menggunakan HP, yang kita gunakan sekarang menggunakan kamera. Kalau zaman dulu cuma suara dan menggunakan ultra high frequency. Kalau TV dulu juga beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu menggunakan very high frequency, itu menggunakan antenanya kecil seperti yang ini. Lihat, dia gelombangnya sangat kecil daripada HP. Kalau di sini radio itu dia menggunakan medium and high frequency, dan gelombangnya itu seperti ini. Biasanya kalau radio itu biasanya digunakan di pesawat. Terus di sini kapal selam. Kapal selam menggunakan very low and low frequency. Ini adalah stop kontak.
Extremity low frequency. Stop kontak ini salah satunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Valentino. Di belakang saya ada kapsul Zhenzhou. Dia adalah wahana antariksa berawak buatan Cina yang digunakan untuk mengangkut astronot dan kargo. Biasanya digunakan dari bumi stasiun luar angkasa Tiangong. Ini adalah replika Shenzhou 5 menapaki sejarah penerbangan antariksa Tiongkok. Kapsul angkasa yang membuat taikonaut pertama Tiongkok yang Liwei ke orbit bumi pada tahun 2003. Misi ini menandai momen pentingnya dalam sejarah penerbangan antariksa, mengantarkan manusia ke orbit secara mandiri. Diluncurkan pada 15 Oktober 2003, misi ini membawa taikonaut yang Liwei mengaksa selama 21 jam dan 23 menit. Di sebelah saya ini ada benda jatuh angkasa. Ini contohnya ada di sini. Bukti nyata dari dunia ini. Perkenalkan, nama saya Raka. Di sini saya akan menjelaskan teleskop radio. Ini contoh bentuknya. Teleskop radio menggunakan antena besar yang menangkap sinyal gelombang berupa radiasi elektromagnetik dari luar angkasa. Sinyal ini kemudian diubah menjadi gambar dan data yang dapat kita pelajari sekarang. Gelombang radio dapat menempuh jarak jauh dan menembus awan dan dalam kondisi cuaca apapun. Sehingga teleskop radio dapat digunakan untuk mengamati objek yang tidak dapat dilihat dengan teleskop optik. Teleskop radio terbuat dari antena dan penerima yang besar. Ada berbagai jenis teleskop radio yang dikategorikan berdasarkan frekuensi yang mereka amati. Ini salah satu contoh teleskop radio dan bentuknya. Nah, di sini ada salah satu benda jatuh yang dari angkasa yang jatuhnya terletak di Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 1998 sekitar pukul 17.00 WIB. Lokasi jatuhnya yaitu di tengah sawah, Desa Tegal Gelagah, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bentuk bongkahan benda keras berbentuk batu berat sebesar 10 kg dengan diameter 2 cm, warna hitam keabu-abuan. Keadaan saat jatuh terdengar suara gemuruh dari angkasa dan kilatan api menuju bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Abdillah. Di sini saya akan memperkenalkan kendaraan jet hybrid. Jet hybrid ini adalah konsep mobil futuristik yang menggabungkan dua platform elegan menjadi mobil balap inovatif dan estetika unik. Dari depan, elang adalah mobil stylish, sementara bagian belakang memiliki jet berpenggerak ganda yang bisa memberikan tenaga tinggi ke mobil. Apalagi mesin ini mendorong bagian belakang kendaraan untuk mencapai posisi vertikal agar efisien berkendara di jalan kota yang sibuk. Saat mesin dimatikan, kendaraan menjadi segway besar, menciptakan lebih banyak tempat di tempat parkir dengan mengurangi sedikit ruang. Ini adalah contohnya. Ya, kembali bersama saya Ajis. Di sini saya sedang mewawancari salah satu petugas di Museum Iptek. Ngomong, nama siapa nih, Pak? Dengan Pak Andi. Pak Andi. Sini ada beberapa pertanyaan. Sudah berapa lama menjadi petugas di sini, Pak? Kira-kira? Saya bertugas di sini mulai dari tahun 2003. 2003, oh cukup lama itu. Terus yang kedua, seberapa sering museum ini melakukan pembaruan update teknologi menjadi koleksi alat
Praga kayak renovasi gitu Pak? Kalau renovasi belum terlalu sering untuk gedung ya. Tapi kalau untuk alat peraga kita sudah banyak yang terbaru untuk di tahun-tahun ini gitu. Update terbaru seperti yang ada sekarang kayak semacam apa? Ada wahana mumi, ada wahana 4XD, ada juga wahana yang digital lainnya. Terus untuk kedepannya mungkin bisa lebih perbaiki lagi ya Pak? Ya untuk kedepannya mungkin kita berharap masih bisa yang terbaik lagi untuk kedepannya. Betul. Kemudian yang terakhir, apa saja alat peraga ya interaktif favorit yang wajib dicoba oleh pengunjung saat datang ke museum? Biasanya kita ada demo-demo yang edukasi ya, seperti Tesla Coil, roket air, terus itu yang sering favorit dari rombongan keluarga sampai rombongan sekolah, studi tour gitu ya. Kayak anak-anak gitu ya Pak? Dia kebanyakan ke sana. Oke. Ada Tesla Coil, ada roket air, dan masih banyak yang lain lagi. Ya sekian dari saya, pertanyaan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa lah. Mau kopi dan ikut tawarin. Anjir. Ya biarin, ambil lanjut lah no. Masih banyak sih. No. Oh, masih banyak.